Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi dengan Bu Anita di bab substansi genetika. Bab ini adalah bab ketiga dari materi biologi kelas 12 IPA. Sebelum kita mulai hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan agar dipermudah untuk memahami materi ini. Doa silakan. Doa selesai. Baiklah, Bu Anita akan memulai pada slide pertama ini. Kalian bisa melihat ada foto artis yaitu Sophia Latjuba, kemudian di sebelahnya ada Eva Celia. Mungkin kalian sudah kenal Sophia Latjuba itu adalah artis lama dan Eva Celia ini artis pendatang baru, di mana Eva Celia adalah anak dari Sophia Latjuba. Kayaknya wajahnya mirip sekali ya. Kira-kira wajah anak ini mirip dengan orang tuanya itu kenapa ya? Ya, karena memang ada sifat yang diturunkan dari orang tua ke anaknya dalam tubuh makhluk hidup itu kira-kira siapa? Agen yang membawa menurunkan sifat cantik dari Sophia Latjuba ke Eva Celia. Ya, mungkin kalian sudah memahami yaitu namanya gen. Kira-kira gen itu letaknya di mana dalam tubuh kita? Nah, kalau kalian pernah mempelajari bab biologi sel kelas 11 di bab pertama semester 1, itu ada organela sel. Di bagian inti dari sel ada yang namanya nukleus atau inti sel. Di dalam inti sel itu terdapat kromosom. Nah, kromosom ini kalau dibuka ada tanda merah itu ya, kromosom itu ada bagian-bagiannya. Ada yang namanya kromatid, yaitu lengan kromosom. Lengan kromosom ada yang panjang dan ada yang pendek. Ditunjukkan oleh nomor 3 dan 4. Di tengah-tengahnya itu ada kepala kromosom yang namanya sentromer. Nah, kemudian sentromer tersebut itu ada yang letaknya di ujung, di tengah. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Kita bahas mengenai kromatid, lengan kromosom. Ternyata tersusun dari rantai yang berpilin-pilin. Di dalamnya itu ada rantai DNA yang berpilin-pilin membentuk seperti spiral, diikat oleh yang namanya protein histon. Nah, otomatis kromosom itu sebetulnya tersusun dari DNA. DNA sendiri nanti kita uraikan. Tersusun dari apa saja? Kita lihat yang pertama terlebih dahulu yaitu kromosom. Yang Bu Anita sudah bilang tadi ada lengan panjang dan lengan pendek. Dan kemudian ternyata lengan kromosom atau kromatid tadi tersusun dari DNA. Nah, kemudian kepala kromosom atau sentromer letaknya ada yang di ujung sehingga lengan pendeknya tidak terlihat, itu disebut telosentrik. Kemudian kepala kromosom sentromer itu hampir di ujung sehingga lengan pendeknya kelihatan hanya sedikit. Sehingga kromosomnya disebut dengan akrosentrik. Kemudian letak sentromer kepala kromosomnya agak menengah. Sehingga disebut dengan submetasentrik. Untuk yang terakhir yaitu lengan kepala kromosom berada di tengah-tengah sehingga tipe kromosomnya disebut metasentrik. Kromosom itu sendiri tadi kalau dibuka ternyata berupa pilinan DNA yang diikat dengan protein histon. Itu bisa dilihat di sini di slide ini kalian bisa melihat itu ternyata pilinan DNA membentuk kromatin atau disebut dengan benang halus. Setiap pilinan, satu pilinan itu disebut nukleosom, yaitu rantai DNA dan protein histon. Gambar yang
paling kanan. Nah, kromosom sendiri pada manusia bisa dirumuskan seperti gambar pada slide yang saat ini. Manusia normal saat dia membentuk sel kelamin atau kromosom itu dalam tahap haploid ya. Rumus kromosomnya bisa ditulis dengan 22A plus X untuk yang perempuan. Artinya 22A itu autosom, sel kromosom tubuh, yang X adalah sel kelamin. Sedangkan pada laki-laki, rumus kromosom pada fase haploid atau pada tahap sel kelamin itu 22A plus X atau 22A plus Y. Mengapa begitu? Karena laki-laki kromosom kelaminnya adalah X dan Y. Nah, bisa dilihat di bagian bawah gambar bayi itu artinya saat ibu memberikan kromosom kelaminnya 22A plus X bertemu dengan kromosom kelamin bapak yang 22A plus X juga, sehingga dia membentuk bayi perempuan atau wanita. Sehingga rumus kromosomnya 22AA plus XX, itu ya yang ditulis di bawah. Tapi kalau membentuk bayi laki-laki, akhirnya rumus kromosomnya 22AA plus XY. Uraian gambar urutan kromosom pada manusia bisa dilihat di gambar yang sebelah kanan. Itu urutan kromosom atau disebut dengan kariotip. Yang membedakan adalah kromosom kelamin yang paling terakhir yang dilingkari dengan lingkaran merah. Kalau pada pria itu XY, kalau pada wanita adalah XX. Tabel bawahnya ini adalah contoh-contoh rumus kromosom pada beberapa organisme. Nah, setelah kita mempelajari tentang kromosom, di dalamnya tadi ternyata adalah rantai DNA. Dan rantai DNA itu sendiri ternyata kalau dibuka, itu tersusun dari beberapa bagian. Ya. Rantai itu jika mengganda itu disebut DNA, tapi kalau dia dalam keadaan tunggal itu disebut RNA. Di mana letak gennya? Kita lihat susunan DNA itu sendiri. DNA tersusun dari nukleotida. Lihat gambar bawah yang dilingkari merah, satu nukleotida tersusun dari satu basa nitrogen, satu gula pentosa, dan satu gugus fosfat. Maaf, itu yang lingkaran orange adalah gugus fosfat ya. Kemudian jika pada gambar di slide ini itu ada berapa nukleotida? Ya betul, 8 nukleotida atau 4 pasang nukleotida. Basa nitrogen itu saling berpasangan. Ada basa purin dan basa pirimidin. Kalau basa purin itu tersusun dari guanin dan sitosin. Sedangkan basa pirimidin, adenin dan timin. Purin dan pirimidin saling berpasangan. Adenin selalu berpasangan dengan timin, A dengan T. Guanin berpasangan dengan sitosin, G dengan S atau dengan C. Mereka diikat oleh ikatan hidrogen. Ditunjukkan pada tanda panah atas, ikatan hidrogen ya. Guanin dan sitosin G dan C diikat oleh 3 ikatan hidrogen. Begitu sebaliknya seperti gambar di bawahnya. Adenin dan timin
diikat oleh 2 ikatan hidrogen dan sebaliknya. Gitu ya. Kemudian urutan basa nitrogen, misalkan di situ adalah urutannya CGA. Setiap 3 basa nitrogen membentuk 1 kode genetik. Itulah yang disebut dengan gen. 1 kode genetik yang nantinya bisa diterjemahkan menjadi 1 asam amino. Asam amino itu apa? Asam amino nanti akan disusun membentuk polipeptida. Dia akan menerjemahkan sebuah sifat. Misal, sifat rambut saya keriting. Itu disusun oleh asam amino valin, timin, valin, guanin, dan fenilalanin. Misalkan seperti itu. Nah, siapa yang membentuk valin? Ya 3 basa nitrogen. Nanti kita jelaskan pada video selanjutnya atau pertemuan tatap muka. Bagaimana membentuk polipeptida dari asam amino dari basa nitrogen. Di sini nanti kita bahas di slide sintesis protein. Lanjut, DNA dan RNA. Saat DNA itu membelah, otomatis membentuk rantai tunggal. Disitulah dia sudah disebut dengan RNA. Inilah perbedaan dari DNA dan RNA. Saat dia membentuk rantai ganda, dia disebut DNA. Saat dia membentuk rantai tunggal, saat dia terpisah, membentuk rantai tunggal-tunggal, itulah dia disebut dengan RNA. Kemudian, di mana letak DNA? Letak DNA ada di kromosom atau inti sel, ya, mitokondria, plastida, kloroplas, dan sentriol. Sedangkan RNA hanya di sitoplasma, ribosom, dan inti sel. Bedanya apa? Pada jenis gula. Gulanya deoksiribosa karena ada dua bentuk segi 5 tadi. Tapi kalau RNA hanya 1. Basa nitrogen, pirimidin terdiri atas timin dan sitosin. Sedangkan RNA tidak memiliki timin, tapi urasil. Ya. Kemudian fungsinya DNA sebagai materi genetik untuk sintesis protein. Tapi kalau RNA ini hanya sebagai alat dalam sintesis protein. Jadi dia ini sebagai bentuk perubahan dari DNA saja, tapi bukan sebagai pembawa sifat yang mau dicetak. Kadar jumlah DNA tetap karena dia berpasangan, ya, tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Tetapi beda dengan RNA tidak tetap karena saat dia membentuk rantai tunggal dia bisa saja lepas atau hilang. Ya, sehingga jumlahnya tidak tetap. Keberadaan DNA permanen sedangkan RNA itu keberadaannya pendek karena mudah terurai tadi, mudah lepas ya. Di bab selanjutnya ini adalah contoh replikasi DNA. Jadi kalau sel itu mau membelah, otomatis dalam-dalamnya juga harus membelah. Dalamnya sel apa? Ada inti sel. Dalam inti sel apa? Ada kromosom. Kromosom dalamnya apa? Ada DNA. Sebelum sel itu membelah, bagian terkecil di dalamnya harus membelah lebih dulu. Biar nanti saat sel itu membelah menjadi 2, isinya juga sama banyak. Replikasi DNA ada 3 macam mekanismenya, yaitu konservatif, semi-konservatif, dan dispersif. Apa bedanya? Kalau konservatif, rantai DNA itu langsung mengganda utuh jadi baru, seperti pada gambar. Beda dengan semi-konservatif. Rantai DNA yang ganda, dia akan memisah dulu. Nah, ditunjukkan pada rantai gambar warna merah. Nanti dia akan membentuk pasangannya adalah rantai warna ungu. Itu adalah semi-konservatif. Beda dengan dispersif. Dispersif itu rantainya tidak memisah tetapi justru terpotong-potong. Untuk mengisi potongan-potongan itulah ada
rantai warna ungu. Itu adalah yang baru. Itu contoh yang dispersif. Kemudian ini adalah sintesis protein. Sintesis protein namanya sintesis, membentuk protein, berarti membentuk protein. Dari mana? Ya dari kode genetik yang ada di DNA. Pada gambar paling kanan itu ada gambar DNA molekul membawa gen 1, gen 2, gen 3. Di bawahnya ada DNA strand atau template, yaitu DNA yang membawa kode genetik yang akan dicetak. Dia akan dicetak membentuk mRNA, transkripsi. Bagaimana dia akan dicetak membentuk mRNA? Jika rantai DNA itu ada ACG, ACC, AAA, CCG, dan AGT. Saat dia membentuk mRNA, mRNA adalah pasangan dari DNA template tadi. A pasangannya T, berhubung dia membentuk mRNA. Ingat, mRNA tidak punya timin tapi urasil, sehingga pasangannya U. C pasangannya G. C pasangannya G. Kemudian A. Harusnya pasangannya T. Tapi karena MRA dia berubah jadi U. Begitu ya. Dan seterusnya. Nah, setiap 3 basa nitrogen, contoh itu mRNA UGG, itu membentuk satu kode genetik yang nantinya akan ditranslasi, diterjemahkan membentuk protein dengan melihat tabel kode genetik di samping kiri. Cara membacanya bagaimana? UGG. Basa nitrogen pertama itu adalah U. Tunjuk di bagian U paling kiri. Basa nomor 1 U. Kemudian tangan kalian bergeser ke tengah. Basa nomor 2. Oh, basa nomor 2-nya G. Silakan arahkan ke kanan di bagian G. Berarti UG gitu ya. Kemudian basa nitrogen yang ketiga yaitu G lagi sehingga UGG. Ternyata UGG itu membentuk triptofan, TRP. Nah, terbentuklah satu asam amino yang pertama. Di tabel kode genetik itu maaf ada kesalahan, bukan UGA ya, TRP, tapi UGG. Kemudian kita coba di kodon yang kedua, kode genetik yang kedua, UUU. Tangan kalian masukkan ke tabel bagian U, basa nomor 1 U. Kemudian geserlah tangan kalian ke U, basa nomor 2. Kemudian yang terakhir adalah U juga, berarti UUU adalah PHE, fenilalanin. Ya. Fenilalanin. Itu adalah asam amino yang kedua. Kemudian dan selanjutnya, sehingga membentuk polipeptida. Nah, ini adalah contohnya. Kalau sudah panjang, bisa membentuk sebuah sifat tertentu. Ya. Tapi awal mula untuk melakukan sintesis protein selalu diawali dengan kodon start dan diakhiri dengan kodon stop. Bisa dilihat kodon start tadi apa? Metionin atau AUG, dan kodon stop itu ada 3. Bisa dilihat di tabel kode genetik. Coba kita latihan dengan menjawab soal yang ditampilkan Bu Anita. Di sini ada kodon AGU, nanti akan membentuk asam amino K. Kodon SGA membentuk asam amino L. UGS membentuk asam amino M. AUS membentuk asam amino N. Dan AGG membentuk asam amino O.
Kira-kira di sini ada rantai sense ASG, TSA, TAG, GST. Nah, ini masih dalam bentuk DNA. Silakan dirubah ke mRNA, lalu silakan diterjemahkan ya. Bila rantai DNA melakukan transkripsi seperti pada gambar di atas, maka rangkaian asam amino yang terbentuk adalah sehingga urutan ASG, TSA, TAG, GST silakan dirubah dulu membentuk mRNA. Setelah membentuk mRNA, silakan diterjemahkan asam amino apa yang terbentuk. Sekian pelajaran kita hari ini. Jika ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan pada Bu Anita. Kita akhiri dengan berdoa semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Berdoa, silakan. Doa selesai. Bu Anita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.